penggunanya. Selanjutnya ada Assalamualaikum penguat. warahmatullahi wabarakatuh. Setiap pengguna harus Perkenalkan, mengetahui kami dari bagaimana kelompok akses, 15. akses, dan Di modul sini kami akan berbagai mempresentasikan sistem hasil informasi System yang dimiliki. Requirement Specification atau SRS, Sistem Informasi Manajemen pada UMKM Ayam Geprek Gobios. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Widya Sari. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya yaitu Rami Pujulstari, Salsabila Desinanda Putri, dan Aprilia Melankartini. Oke, langsung saja untuk materi selanjutnya. Next. Pada bab pertama ada pendahuluan. Sistem informasi manajemen adalah sistem yang dimaksudkan untuk mengelola, mengorganisasi, dan menampilkan informasi yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan perusahaan atau organisasi. Salah satu restoran cepat saji terkenal dengan ayam geprek dengan berbagai tingkat kepedasan adalah ayam geprek Gobios. Seiring pertumbuhan bisnis, diperlukan suatu sistem yang dapat membantu manajemen mengelola aktivitas operasional dengan lebih baik. Sistem informasi manajemen ayam geprek Gobios dimaksudkan untuk membantu berbagai proses bisnis termasuk pencatatan penjualan, pengelolaan stok bahan baku, manajemen keuangan, dan evaluasi kinerja pegawai. Dengan adanya sistem ini, pengelolaan bisnis diharapkan dapat berjalan lebih terstruktur dan profesional, yang berarti lebih banyak produktivitas dan kepuasan pelanggan. 1.1 masalah. Masalah yang pertama, sistem kehadiran pegawai masih dicatat secara manual, yaitu menggunakan buku absensi atau formulir harian. Hal ini rentan terhadap kesalahan pencatatan, kehilangan data, dan manipulasi data kehadiran. Masalah kedua yaitu proses pencatatan kehadiran, pegawai membutuhkan waktu yang lama, karena staf administrasi harus mereka absensi satu persatu setiap harinya. Ini menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan laporan kehadiran. Dan masalah yang terakhir, besar tunjangan masih dihitung secara manual berdasarkan catatan kehadiran pegawai. Proses ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga dapat menyebabkan kesalahan perhitungan yang dapat mengurangi kepuasan pelanggan. 1.2 Tujuan dokumen SRS. Tujuan dari dokumen persyaratan perangkat lunak atau SRS ini adalah untuk membuat dan membangun sistem informasi manajemen yang dapat mengelola kehadiran pegawai secara digital pada ayam geprek Gobios. Diharapkan sistem ini dapat membuat pencatatan kehadiran menjadi lebih baik, akurat, dan efisien. Selain itu, sistem ini bertujuan untuk mempermudah proses perhitungan tunjangan berdasarkan data kehadiran, menyajikan laporan secara otomatis, dan membantu manajemen melacak kedisiplinan pegawai secara real time. Next. Dan yang kedua, data requirement. Bagian ini mengidentifikasi data-data dasar yang diperlukan dalam pengembangan sistem informasi manajemen ayam geprek Gobios beserta sumber data dan fungsinya. Di sini ada 7 data requirement-nya yang terdiri dari nama data, sumber data, dan fungsi data. Yang ketiga ada solution requirement. Di solution requirement itu ada functional requirement. Next. Dan itu terdiri dari 13 functional requirement yang terdiri dari modul dan deskripsi. Selanjutnya ada laporan penjualan, ada nama modul dan fungsi, deskripsi, data validasi, aturan bisnis atau sistem. Next. Dan yang keempat, itu ada 4.1 daftar non-functional requirement. Dan ini di tabelnya terdiri dari 14 non-functional requirement, ada deskripsi dan NVR group. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rahmi. Oke, nah selanjutnya ada bagian dari aplikasi Geprek Gobius, yaitu sebelum masuk terdapat bagian kita harus ngedaftar di aplikasi tersebut, atau bisa juga login dengan akun Google. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada bagian tampilan dari halaman utama pada bagian aplikasi Geprek Gobius, yaitu terdapat menu makanan dan minumannya. Selanjutnya ada bagian 4.3 yaitu software requirement, yaitu ada bagian komponen dan minimum requirement-nya. Di bagian komponen ini ada terdapat server dan client. Di bagian server ini ada operator system, database server, web server, bahasa pemrograman, framework, atau bagian opsional. Nah, bagian clientnya ada web browser dan perangkat pendukungnya. Next. 4.4 yaitu hardware requirement. Terdapat komponen dan minimum requirement-nya. Selanjutnya ada 4.5 security requirement. Server security ini dilakukan melalui jaringan lokal atau LAN internal ayam geprek Gobios atau jaringan VPN resmi untuk pengguna di luar kantor. Nah, keduanya ada bagian sistem acara otomatis, yaitu menyimpan semua aktivitas login, pengubahan data, dan akses modul di server pusatnya.
Ketiganya ada administrator, hanya memiliki otorisasi untuk mengubah data penting seperti data kehadiran, tunjangan, dan laporan keuangan. Dan keempat itu server dilindungi. Selanjutnya 4.52 sistem authenticational and authorizes. Nah, yang pertama itu ada authentication. Untuk mengakses sistem informasi manajemen ayam geprek Gobios, pengguna harus melakukan login. Selanjutnya ada username dan password yang dimasukkan untuk validasi oleh sistem. Nah, bagian ketiganya, semua karyawan menggunakan ID pengguna yang terdaftar dalam sistemnya. Selanjutnya hanya melalui fingerprint atau metode autentifikasi biometrik lainnya yang telah ditetapkan. Nah, kelima ini ada login yang dicatat untuk pengguna aktivitas mencakup waktu dan identitas penggunanya. Selanjutnya ada authorization. Setiap pengguna hanya mengakses fitur dan modulnya. Keduanya ada administrasi, memiliki otoritas ekstensif untuk menambahkan, mengubah, dan menghapusnya. Next. Yang ketiga hanya pimpinan dan personali yang dapat mengakses modul. Keempat, pegawai hanya dapat mengakses modul informasi seperti pribadi, pengajuan izin, dan kehadiran. 4.6 yaitu accessibility, terdapat bagian platform, browser, internet, dan internal network-nya. 4.7 yaitu performance atau kinerja. Aplikasi ini bisa diakses secara bersamaan minimal 200 staff melalui web browsernya tanpa mengurangi kinerja. Nah, selanjutnya itu minimal 5 tahun operasionalnya, sistem penyimpanan dapat menampung data kehadirannya. Seperti halaman dashboard utama harus ditampilkan dalam waktu tidak lebih dari 10 detik. Selanjutnya 4.71 kapasitas. Yang pertama, sistem harus mendukung hingga 300 catatan rekaman kehadiran per hari, termasuk data masuk, keluar, dan izin pegawai. Keduanya, sistem harus dapat menangani setidaknya 200 pengguna yang terdaftar. Ketiga, sistem harus dapat mendukung setidaknya 200 akses secara bersamaan tanpa mengurangi kinerja. Keempat, sistem harus dapat menyimpan hingga 1 juta entry. Dan kelima ini, yang terakhir memungkinkan penambahan pengguna data baru tanpa memperbarui server. 4.72 response time. Yang pertama, tidak lebih dari 5 detik harus digunakan oleh sistem. Yang kedua, dalam waktu tidak lebih dari 3 detik, aplikasi dapat menampilkan hasil pencarian data seperti pencarian pegawai dan rekap absensi. Yang ketiganya, aplikasi dapat menampilkan navigasi menu. Yang keempat, proses pengajuan izin atau cuti pegawai. Di sistemnya itu terdapat. Dan kelima ini, waktu tidak lebih dari 7 detik. Selanjutnya yaitu dibacakan oleh rekan saya. Baik, yang kelima yaitu tinjauan. 5.1 definisi produk. Sistem informasi manajemen ayam geprek Gobios dibuat untuk membantu mengelola data kehadiran pegawai secara digital, efisien, dan terintegrasi. Sistem ini memiliki berbagai fitur penting untuk membantu kegiatan operasional bisnis, khususnya berkaitan dengan kehadiran pegawai. Salah satu fitur utama sistem ini adalah 1. Informasi kehadiran, 2. Informasi pegawai, 3. Informasi shift kerja, 4. Monitoring kehadiran pimpinan, 5. Manajemen cuti dan izin dapat menggunakan sistem yang akan diverifikasi oleh staf. 5.2 Kelayakan sistem atau sistem visibility. Yang kelayakan sistem terdiri dari 3. Yang pertama technical visibility, 2. Operational visibility, dan 3. Economic visibility. Lalu 5.3 sistem capabilities atau kemampuan sistem. 5.3.1 kapabilitas end users. Yang pertama ada pelanggan, yang kedua ada pegawai, yang ketiga ada pegawai koki atau dapur, yang keempat ada manajer atau admin. Lalu ada timeline SDLC yang berisi kegiatan, PIC, rencana mulai, dan rencana selesai. Lalu 5.4 ada work breakdown structure SDLC yang terdiri dari task, subtask, sub-subtask. Lalu 6. Sistem desain atau rancangan sistem. 6.1 Sistem requirement. Kualitas yang terdiri dari kualitas sistem yaitu availability, latent capacity, performance, dan scalability. Penjelasannya dapat dilihat
di tampilan berikut. Lalu yang ke-6.2 ada logical design atau rancangan logik. 6.2.1 daftar nama tabel. Di sini ada nama tabel beserta deskripsinya. Lalu 6.2.2 akan dibacakan oleh teman saya, Alin. Lin, belum mood, masih ke mood. Maaf, maaf. Sabar. Lalu 6.2.2 ada entity relationship diagram, ada menu, kategori, lalu detail pesanan, transaksi, karyawan, stok bahan, dan admin. 6.3 physical design. 1. Client side, akses melalui web browser seperti Google Chrome, Firefox, dan lain-lain di perangkat desktop dan mobile. 2. Server aplikasi dan database terintegrasi yang berjalan di cloud atau di lingkungan lokal dikenal sebagai server CC. Lalu ada yang ketiga, database server, menyimpan data transaksi, pelanggan, produk, dan lainnya menggunakan MySQL atau PostgreSQL. Yang keempat, web server, Apache atau Nginx dengan backend PHP atau Node.js. 6.3.1 Sistem arsitektur requirement. Komponen-komponen sistem ini dirancang untuk menjadi stabil, efektif, dan dapat digunakan dalam berbagai kondisi operasional. Bagian yang diperlukan adalah 1. Unit server berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan pengolahan database sistem. Ini terhubung ke semua perangkat klien baik di jaringan internal maupun eksternal jika sistem ini di-hosting di cloud. 2. Perangkat klien, laptop, PC, atau tablet digunakan oleh manajer, admin, dan kasir untuk mengakses sistem. Melalui browser, setiap perangkat harus memiliki kemampuan untuk terhubung ke jaringan yang stabil seperti LAN atau Wi-Fi. 3. Sumber daya yang tak terputus dibuat untuk mengantisipasi pemadaman listrik, memastikan server tetap berjalan dan tidak hilang saat terjadi gangguan listrik. Yang kelima, cloud backup atau ini opsional. Sistem dapat diatur untuk melakukan backup otomatis ke penyimpanan cloud untuk menjaga keamanan informasi penting. Next. Ini bagian 6.3.2 UI requirement. Ada 6.3.2.1 login. Ini adalah contohnya. Lalu 6.3.2.2 ini ada logout-nya. Next. Di sini 6.3.2.3 tampilan halaman utama atau daftar menu. Bisa dilihat. Lalu ada tampilan pesanan makanan. Next. 6.3.3 data recruitment. 6.3.3.1 data login. Di sini ada data, description, data type, dan sampel. 6.3.3.2 data pegawai, ada data, description, data type, dan sampel. 6.3.3.3 data unit kerja, ada data, description, data type, dan sampel. 6.3.3.4 ada data jabatan, isinya ada data, description, data type, dan sampel. Next. 6.3.4 input output recruitment, ada proses dan recruitment, input data. Selanjutnya ada auto reason. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.